saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali kebenaran selalu dianggap sebagai ancaman yang mematikan bagi siapa saja yang senang berbuat jahat dan jauh daripada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang beriman diharapkan untuk selalu berani mewartakan kebenaran di dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau pun selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbarui hidup kami dan dekat padamu. Janganlah biarkan kami anak-anak-Mu jauh daripadamu, tetapi jadikanlah kami terang yang mampu mewartakan keselamatan bagi sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam perjalanan kehidupan memang seringkali yang namanya kebenaran itu kadang menyakitkan. Kebenaran itu justru membuat kita terluka. Bahkan kebenaran itu membuat kita harus berpikir ulang kembali dengan bijaksana. Di tengah pandemi COVID-19, kita diajak untuk tetap tinggal di rumah. Seiring berkembangnya waktu, diterapkan dengan peraturan baru new normal. Dengan harapan kita tetap menjaga kebaikan. Kebenarannya, angka yang terinfeksi oleh COVID-19 terus meningkat. Tetapi juga ada kebenaran fakta bahwa kita pun harus terus bekerja. Kadang apa yang kita wartakan, jika itu adalah suatu kebenaran, maka akan banyak yang membenci kita, terutama bagi mereka yang biasa berbuat jahat. Itulah yang dihadapi, yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ketika ia diminta oleh Tuhan untuk mewartakan sabda Allah, dan Tuhan pun meminta kepada Yeremia, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Siapa tahu dengan menyampaikan sabda Tuhan, ia berbalik menjadi baik kembali, dan Tuhan pun mengurungkan murkanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Allah ini dikirim ke tengah-tengah bangsa pilihan yang hendak disampaikan sabda itu melalui Nabi Yeremia, justru mereka marah. Justru mereka mengatakan, lebih baik engkau mati dan nyalah engkau daripada kami. Kadang kebenaran membuat kita tidak bisa menerima. Kebenaran membuat kita menyalahkan tanpa mau mengevaluasi apa yang salah dari kita, apa yang kurang dari kita. Justru ketika kebenaran itu dilontarkan, kita senang untuk mencari kambing hitam yang bisa disalahkan, yang bisa dituduh, terutama mereka yang lemah atau yang tidak kita sukai. Hari ini kita ditantang untuk belajar mewartakan kebaikan, tidak usah jauh-jauh, tetapi dimulai di tempat mana kita berasal atau di mana kita berada. Sebagaimana kita mendengarkan kisah Injil hari ini di dalam Injil Matius, Yesus ditolak di tempat asalnya, Nazaret. Alasannya apa? Karena Yesus yang tampil menakjubkan itu ternyata adalah Yesus yang berasal dari keluarga yang sudah mereka kenal. Mereka kecewa dan menutup hati bagi perutusan Yesus. Seringkali kita tidak menyukai pekerjaan baiknya, kita tidak menyukai pewartaan yang benar, kita tidak menyukai pelayanannya, bukan karena pelayanannya yang tidak tepat, bukan karena kebaikannya, bukan karena kebenaran yang ditunjukkannya, tetapi kadang karena kita itu
membenci pribadinya. Di dalam hidup menggereja, kita dilarang membenci pribadi. Kita diharapkan di dalam pelayanan itu menyamakan. Menyamakan artinya apa? Melayani sesuai yang dibutuhkan. Tidak bisa kita mendengarkan 1-2 orang lalu kita menuruti. Hendaknya di dalam hidup menggereja, hidup bermasyarakat, pertimbangannya adalah kepentingan yang objektif, bukan interese pribadi. Tetapi yang terjadi seringkali di dalam hidup bersama, kita lebih senang menyerang pribadi ke pribadi meskipun ia berbuat baik. Hanya karena kita tidak senang pada pribadinya. Hanya kita tidak senang kepada orang atau pelaku dari kebaikan itu. Apakah kita masih seperti orang-orang yang dihadapi oleh Yesus yang dikisahkan dalam Injil Matius? Kita masih melihat siapa orang ini, latar belakangnya, kenapa dia orang yang miskin, berbicara begitu hebat dan begitu tinggi. Sedangkan kita yang begitu kaya, yang mungkin kita orang yang berada, atau mungkin kita adalah orang yang berpendidikan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan seperti orang atau seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius. Kadang title, gelar, sarjana yang ada, yang tersemat di dalam diri kita membuat kita lupa bahwa masih banyak orang di sana yang lebih baik dan mungkin mereka pun akan mendukung dan menjadikan kita lebih baik pula. Hanya saja kebencian kepada karakter, kebencian kepada pribadi membuat kita jatuh dan tidak mau berkembang. Saudari-saudaraku yang terkasih, jadikanlah hidup kita berkat. Kita mulai dari rumah kita, meskipun ditolak, mari kita tetap berani mewartakan kebenaran. Karena itulah yang disabdakan Tuhan. Dengan harapan ketika kita mewartakan kebenaran, ketika kita berbuat kebenaran, banyak orang kembali kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Semoga berkat Tuhan melindungi dan berkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup itu penuh misteri. Tetapi yakinlah kita akan selalu berbahagia dan bersyukur ketika kita selalu memilih kebenaran demi kemuliaan Sang Pencipta. Selamat beraktivitas, dan saya ucapkan bagi saudara-saudariku yang hari ini merayakan Idul Adha, selamat merayakan Idul Adha. Semoga dengan perayaan ini kita semakin disadarkan akan kasih Sang Pencipta yang begitu besar kepada kita. Amin.